terkait dengan Udah bingung masa cowok cerita tentang make up. Nah, nanti dulu. Penting ternyata buat cowok-cowok juga tahu nih. benar karena bagaimanapun kan cowok juga perlu tahu gitu, bukan hanya soal cewek saja, apalagi yang cewek. Nah, itu dia, penting banget. Dan di sini sudah ada Ibu dokter ada dua ini ya, dokter, kemudian dokter lagi ya, Ibu Nenden SPKK PIN SDF, ini benar nggak ya Bu ngomong ya? Benar ya. Seorang dermatologis dan juga anti aging medicine. Ya, halo semuanya. Selamat sore Bu Dinten juga. Selamat sore, Bu Dan Dokter. Ya. Pada hari ini akan bahaya kosmetik dan mengandung merkuri terhadap kesehatan khususnya. Nah, itu bisa tanya-tanya, nanti ada kesempatan juga buat teman-teman mau bertanya, Bu, saya kok ngalamin kayak gini, atau saya pakai makeup yang begini, itu gimana, bisa nanti silahkan ya bertanya, termasuk juga bertanya sama ibu kita ini, atau tanya mengenai kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah sama Bu Vivin, kemudian juga apa sih kenapa kok masalah merkuri aja sampai kemudian internasional loh yang turun tangan, bukan hanya nasional negara tapi internasional sama-sama mengatakan mempunyai kesepakatan untuk menghentikan merkuri. Nah, menarik kan? Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol kita lebih lanjut, tadi saya udah kasih sedikit bocoran kan, kalau nyimak ya dari awal ya. Sekarang saya mau kasih kuisnya nih. Ada kuis-kuis yang akan kita sampaikan ke teman-teman semua. Kuisnya akan mendapatkan hadiah ya. Yang paling cepat jawabnya dan paling benar jawabnya akan mendapatkan hadiah OVO senilai Rp150.000. Wah, gak susah-susah pertanyaannya, cukup dengerin aja apa yang kita omongin hari ini ya. Pertanyaan pertama nih, siap-siap ya, jawab ya, lumayan loh, OVO Rp150.000, bisa beli makanan, bisa pesen-pesen gitu kan, makanan. Nah, pertanyaannya pertama adalah, apa sih bahaya merkuri yang kamu tahu? Nah, itu dia. Apa sih bahaya merkuri yang kamu tahu? Kalau nggak bisa jawab, kebangetan ya, kebangetan. Karena tadi saya di awal udah cerita gitu ya apa bahayanya. Terus bisa di googling juga ya. Jadi silakan ditunggu jawabannya. Nanti di akhir acara kita akan umumkan ya siapa yang jadi pemenangnya. Nah, langsung saja kita akan ke Ibu Rosa Vivi Ratnawati ini untuk cerita sebenarnya kenapa sih bahaya merkuri, kenapa sampai kemudian negara itu sampai mengatakan bye merkuri 2030 dan juga sampai internasional bikin konvensi. Nah, boleh Bu ceritakan Bu. Oke, terima kasih Mbak Prita. Jadi merkuri itu adalah satu jenis zat kimia yang kalau awam tuh bilangnya air raksa ya Bu Dokter ya, mercury. Nah, kalau yang di kedokteran itu biasanya ada di termometer atau dibuat tensi, itu kan ada merkurinya tuh, ada air raksanya. Nah, itu adalah ada nomornya nih, zat kimia yang bernomor atom 80. Nah, warnanya tuh perak, putih perak, berbentuk cair. Jadi kalau misalnya di termometer tuh kan kayak ada apa buletan-buletan gitu. Nah, itu merkuri. Nah, sebenarnya merkuri itu adalah logam berat yang sangat berbahaya. Sifatnya toksik, persisten di lingkungan, bioakumulasi, dan dapat berpindah dalam jarak jauh di atmosfer. Serem banget kan? Nah, kemudian produk-produk apa yang mengandung merkuri yang ada di sekeliling kita? Ternyata di sekeliling kita itu tadi saya udah sebut termometer, tensimeter, terus itu apa, tambal gigi, amalgam gigi. Kalau zaman dulu ya Bu Dokter kan yang warnanya kayak ada tambal hitam-hitam gitu ya. Iya, iya. Nah, itu merkuri. Iya, itu merkuri itu. Kemudian ada di batu baterai, ada di lampu high pressure,
ada di kosmetik ilegal. Nah, bagian kosmetik nanti Bu Dokter deh yang cerita. Iya, itu Nah, dia. kemudian selanjutnya adalah merkuri itu berbahaya bagi tubuh. Kayaknya kalau bahaya merkuri bagi tubuh nanti dokter aja yang cerita tentang hal ini. Jadi gimana kalau kita menghirup udara dan sebagainya, ada kerusakan ginjal, kerusakan paru-paru, kerusakan hati ya Bu Dokter ya. Nanti Bu Dokter aja yang cerita. Yang berikut tentang merkuri dalam rantai makanan. Nah ini juga kalau merkuri itu misalnya ada di sungai, ada di laut, dimakan biota laut, makan oleh ikan kecil, ikan besar, ikannya kita tangkap, kita makan. Nah, jadilah merkuri itu juga masuk ke dalam tubuh kita. Tapi apa bisa Bu, merkuri ini masuk ke laut Bu? Bisa saja. Caranya merkuri gimana masuk ke misalnya? laut. Ya kalau dibuang misalnya dari industri dan sebagainya ke laut sangat bisa. Jadi limbah-limbah gitu ya? Iya betul. Contohnya gini, contohnya kayak penambangan emas. Nah dia buang pembuangannya itu ke sungai atau ke laut, sangat mungkin ke sungai biasanya. Yang kalau ada penambangan emas skala kecil ilegal, mereka pakai merkuri, buang ininya kan mereka untuk memisahkan antara emas dengan batu-batuan kan untuk melengketkan itu pakai merkuri. Nah habis itu udah nggak kepake, dibuang ke sungai. Apalagi masuk ke laut. penambangan emas yang kecil-kecil yang ilegal gitu ya Bu ya, itu betul. sangat mungkin ya. Betul. Kalau misalnya orang buang baterai sembarangan itu bisa juga ya. Sangat mungkin, sangat mungkin. Aduh ya. Oleh karena itu memang kalau baterai bekas dari rumah itu kita namakan sampah spesifik. Dan sampah spesifik ini juga butuh pemilahannya juga sendiri. Dia masuk Dropbox dan sebagainya itu sendiri. Baik, nah itu dia ya, kita belajar lagi satu hal baru. Kalau buang baterai tuh hati-hati, jangan sembarangan begitu ya. Kalau buang mantan ya nggak ada ya merkurinya ya. Di TPA aja. TPA itu. Lanjut. Nah, dengan ada persoalan-persoalan itu, maka sebetulnya seluruh dunia itu menghadapi hal yang sama. Jadi akhirnya pada tahun 2017, 2016 itu dibentuklah yang namanya Konvensi Minamata. Kenapa Minamata? Karena memang yang terjadi tragedi Minamata itu kan di Jepang, di merkuri kan di Minamata. Ya. Jadi akhirnya Konvensi Minamata mengenai merkuri. Dan Conference of the Parties-nya itu sudah berlangsung 3 kali. Dan selama ini dilaksanakan di Jenewa, di Swiss. Tapi alhamdulillahnya nanti kalau untuk COP4 Indonesia menjadi host atau tuan rumah. Jadi pertama kali konvensi ini ditarik keluar. Dan juga saya mendapatkan kehormatan sebagai presiden Conference of the Parties yang diikuti oleh 130 negara. Jadi saya ditunjuk ketika saya di Jenewa 2019. Ya. Nah, kemudian ini nanti kita akan ada Conference of the Parties, tapi karena COVID jadi 2 jenis. Jadi yang nanti bulan November tanggal 1 sampai 5 November ini online. Tapi Maret 2022 nanti secara fisik di Bali. Iya. Baik. Wah, luar biasa loh, Indonesia menjadi tuan rumah, dipercaya ya Bu ya. Betul. Nah itu kalau Indonesianya sudah jadi tuan rumah, kalau kita sebagai masyarakat Indonesianya nggak aware sama merkuri, ya ampun, nggak boleh, jangan gitulah ya Bu ya. Mulai dari sekarang kita bangun kesadaran akan bahaya merkuri. Dan satu hal lagi, kenapa kita adakan acara sore hari ini? Adalah ini adalah Road to COP4, Conference of the Parties 4. Kami ingin mengajak masyarakat seluruh Indonesia, segala kalangan, segala lapisan untuk tahu merkuri itu bahayanya apa. Ya. Karena ada target-target pemerintah yang kita ingin capai berdasarkan peraturan presiden. Itu ada di manufaktur, ada di alat kesehatan, ada di energi dan penambangan emas skala kecil. Kalau yang di alat kesehatan nih Bu Dokter, targetnya sebetulnya tahun ini selesai penarikan alkes
yang mengandung merkuri. Oke, iya. Jadi jangan pakai, kalau amalgam di Indonesia udah nggak dipakai. Terus kemudian tensimeter, termometer, jangan pakai yang pakai merkuri. Kalau melihat sekarang sebenarnya sudah ada ya alat-alat kesehatan pengganti. Ada. Ya sebenarnya sudah ada. Tinggal kita bagaimana mau membeli yang mana, gitu paling Tapi penting. ada yang jadi problem. Ketika merkuri itu ditarik, ada problem adalah pengolahannya. Ya. Jadi sampai dengan saat ini untuk merkuri yang ditarik peredarannya memang masih kami ekspor ke Jepang. Jepang itu masih terima untuk dikelola lagi. Oke. Tapi kalau tidak, merkuri itu saya belajar dari berbagai negara, dia tidak bisa dimusnahkan. Oh, nggak bisa dimusnahkan Ibu? Nggak bisa. Walaupun dengan teknologi canggihnya Jepang gitu nggak bisa dimusnahkan? Enggak. Wow, jadi terus bagaimana Jadi, cara kalau belajar membuangnya? dari negara-negara lain, biasanya merkurinya kemudian ditaruh di satu tempat tertutup dan disimpan di bawah tanah. Ah, begitu. Iya. Iya. Sampai dengan sekarang belum ada teknologi gimana caranya kita menghapus merkuri dari muka bumi. Wow, merinding ya. Ternyata zat berbahaya itu tidak bisa dimusnahkan ternyata. Wow. Terus Bu, makin seru nih kayaknya ya. Pengetahuannya. Kayaknya dari saya itu dulu. Yang jelas gini. Dengan peraturan presiden untuk kita punya mandat untuk ada rencana aksi nasional, target pengurangan dan penghapusan merkuri, daerah-daerah sekarang diminta untuk membuat rencana aksi daerah untuk pengurangan dan penghapusan merkuri. Iya. Terutama penghapusan merkuri itu di penambangan emas skala kecil itu yang Iya. yang kendalinya tuh ada di daerah betul. Iya. Kalau energi, sektor manufaktur memang di pemerintah pusat banyaknya. Kementerian Perindustrian, Kementerian LHK, ESDM dengan kebijakan-kebijakan untuk kemudian menurunkan penggunaan merkuri. Nggak bisa drastis memang itu. Iya. Ya, karena dengan teknologi baru bisa diganti. Tapi kalau penambangan emas skala kecil kayaknya emas udah harus itu tidak boleh pakai merkuri. Tapi sudah ada teknologi penggantinya atau mungkin zat penggantinya? Sudah begitu? ada. Jadi ada beberapa tempat, misalnya ada di Lebak itu KLHK bangun pengolahan emas tanpa merkuri dengan teknologi dari BPPT. Jika itu juga ada di Sulawesi Utara juga ada, kita bantu. Nah, ternyata bisa. Ya, tapi memang lebih asik, lebih cepat pakai merkuri. Lebih murah juga mungkin ya Bu, betul, ya itu betul. dia tantangannya. Ya berproses ya Bu, ya seperti tadi Ibu sampaikan, yang penting kita bangun awareness dulu ini mengenai bahaya merkuri. Nah, kita nanti akan punya nih penjelasan lebih lanjut videonya seperti apa, tapi nanti sebelum kita masuk ke sana, saya pingin ngobrol ke Ben dulu nih Ben. Siap Rita, gimana? Jadi cerita dong pengalaman yang kemarin sempat diceritain ke kita yang wow ternyata gitu loh. Sebenarnya lucu, harusnya kan kalau makeup tuh pasti cewek ya. Iya. Tapi kalau menurutku kalau cewek sekarang itu udah banyak banget yang udah mulai aware tuh. Istriku, teman-teman syuting yang cewek-cewek itu mereka udah picky banget lah, selektif dalam memilih alat makeup, skincare, karena mereka udah tahu, informasi mereka udah tahu. Nah, kalau aku teman-teman cowok nih yang syuting nih. Iya. Jadi ceritanya dulu way back tahun 2007 kali ya, pertama-tama aku syuting. Kan dulu kita nggak pernah tahu kan cowok harus makeup nih, ngapain gitu kan. Awal-awal tuh nggak pernah mau pakai makeup. Ya, jadi pokoknya bare face aja gitu, pakai lap-lap air dingin, pas muncul di kamera mukanya flicker juga ternyata. Kulitnya nggak semulus Farel Bramasta gitu kan. Terus akhirnya mulai tuh kenalan dengan makeup segala macam. Nah, yang aku nggak sadar ternyata yang kita tahu kan makeup ya kayak bedak aja gitu. Tapi ternyata untuk pemakaian jangka panjang itu bener-bener berefek parah banget di kulit. Apalagi kalau kita syuting itu kayak sinetron, kayak di studio, yang lampunya tuh, kalau lampu ini mah soft banget. Kalau lampu di film gitu, itu udah lampu 2 kilo tuh. Kayak kue dimatangin di oven, bener-bener udah pakai makeup, tebel, terus panas, kadang-kadang kering gitu kan. Dan itu berjalan, terus akhirnya kulit tuh rusak. Kulit rusak, mulai timbul jerawat, dan begitu selesai syuting kita nggak bersihin dengan baik gitu kan. Terus ya udah akhirnya muncullah kayak ruam-ruam dan segala macam. Gatal tuh bener-bener aku inget, gatal banget. Akhirnya kita berobat. Nah waktu itu kan
budget masih terbatas ya. Iya. Bisik-bisik tapi pakai mic ya. Akhirnya terima info, ini ada klinik lah bilangnya gitu, yang harganya murah, karena waktu itu aku cek harganya mahal juga ya perawatan ternyata gitu kan. Namanya juga kesehatan pasti cukup, cukup ada biayanya yang harus dikeluarkan. Akhirnya udah berobat di situ. Nah, berobatnya sih nggak seberapa, tapi pulangnya dikasih resep untuk beli skincare-nya lah gitu, kayak obat-obatnya. Waktu itu ada 3 atau 4 macam bahkan. Iya, gue aja inget ada 1 obat gitu, 2 itu mesti digabungin. Jadi ada dua krim, 2 warna beda, mesti digabungin. Terus yang satu aku inget banget tuh, krimnya warnanya agak kayak kemasan gitu, dan ada berbintik-bintik kayak glitter. Wah, mungkin ini khasiatnya ya. Dulu mikirnya gitu kan. Iya. Dan ya setiap malam dipakai. Itu nggak nyampe sebulan tuh, Bu, kayak miring Bu, bukan saya. Nyamuknya licin bener Bu. Kayak nyamuknya kepleset kali kalau misalkan mampir di muka. Jadi sampai teman-teman tuh, wih, lu putih banget sekarang gitu. Gatal-gatalnya hilang. Nah, yang aku nggak sadarin sekitar 3 bulan, 4 bulan, wah taunya jauh lebih parah dibandingkan pertama kali. Terus terutama di beberapa daerah nih, kayak ini cowok ngomong gini ya. Gak apa-apa. Sekarang kalau nggak salah tuh masih ada sisanya tuh. Jadi kayak merah di bawah bibir, itu parah banget dan panas tuh. Sampai akhirnya aku datangnya udah bukan ke dokter ini lagi, datangnya ke rumah sakit. Ini kenapa nih? Ternyata setelah diperiksa ada kandungan racun, memang kan aku tes darah segala macam. Ya udah, akhirnya treatmentnya bukan sampai ke tes darah itu ada kandungan racunnya di darahnya. Karena kalau sekilas nggak kenapa-napa, cuman kayak gatal biasa, tapi saya bilang ini gatalnya panas banget di dalam kulit. Gitu. Iya. Akhirnya dikasih obat dalam. Kan kalau nggak salah suntik juga udah lumayan cukup lama kan. Akhirnya rawat jalan gitu, minum obat dalam, nggak boleh pakai makeup sama sekali. Terus mulai tuh sembuh. Nah, mulai saat itu aku juga akhirnya share sama teman-teman yang cewek-cewek, kebetulan kayaknya malah informasi banyak tahu makeup atau perawatan yang tidak mengandung merkuri itu dari cewek-cewek ya. Cowok-cowok nih yang syuting. Kadang-kadang kalau lihat teman-teman cowok syuting, waduh itu kacau banget tuh bedaknya, yang penting kan mukanya ketutup kan. Iya, cuek ya. Yang mukanya badak sih aman gitu. Cuman banyak juga yang akhirnya gatel-gatel dan segala macam. Jadi sekarang bener-bener tuh picky banget dalam memilih produk lah, terutama yang kita taruh di kulit. Nah akhirnya tapi aku juga masih ragu-ragu sih sebenarnya. Maksudnya itu bener-bener merkuri kah atau bukan, kan kita nggak tahu. Tapi waktu itu aku coba cari informasi yang lebih dalam. Semua sih rata-rata yang aku googling informasinya bilang ini merkuri, walaupun pengetahuan tentang merkuri pun aku juga masih belum jelas tuh. Paling baca-baca dikit kayak katanya quicksilver lah, dia bisa masuk sampai ke ginjal segala macam gitu kalau udah lebih parah. Itu sih paling. Jadi teman-teman, terutama beauty vlogger dan lain-lain, please juga kalau misalkan menerima endorsan dan lain-lain, ya sekarang kita kan juga banyak tuh, paling gampang endorsan di sosmed tuh, Mas mau ini, aku bilang sama istriku, pokoknya kalau ada endorsan cek dulu, terus cek izinnya segala macam, jangan sembarangan kita terima duit, kita promoin, ternyata malah itu bisa mengakibatkan hal yang kurang baik buat si. Karena udah berapa kali kejadian kan kayak gitu kan, ternyata artis-artis terkenal juga yang endorse begitu kan. Makanya mungkin aku juga sekali mau nanya juga nih Prit, sama Bu Dokter juga, mungkin sama Ibu satu, itu bener nggak sih kalau kayak gitu tuh memang akibat merkuri? Terus udah gitu caranya kita tahu kalau misalkan ini produk itu safe, apakah cukup hanya sudah mendapatkan kelayakan dari POM gitu kan, atau seperti apa? Mungkin itu kali Mbak Prita. Sebelum ke Bu Nenek saya mau tanya dulu, waktu yang ke klinik itu dokter apa klinik kecantikan aja? Aku lupa. Ya sepertinya sih klinik ya, mungkin sepertinya dokter, tapi kan waktu itu kita nggak tahu ya. Jadi dia betul-betul intinya nggak ngecek sampai sejauh itu ya. Bentuknya seperti klinik, ininya juga banyak. Aku juga nggak menuduh, tapi kan pengalaman yang aku alami ya seperti itu, dari penggunaan jangka nggak panjang-panjang banget. 3 bulan tadi 4 bulan, 5 bulan, sampai 6 bulan lah mungkin ya. Iya. Nah langsung Bu, Ibu Dokter, kira-kira apakah memang ada kandungan-kandungan merkuri yang bisa menyebabkan hal tersebut, Ibu? Ya, saya langsung bahas ke gejalanya yang Mas Den ya. Iya. Memang merkuri itu adalah suatu bahan yang sangat berbahaya dan racun, walaupun sedikit.
memang dulu sebelum dikatakan itu berbahaya, di beberapa kosmetik mengandung 0,007% dulu itu. Jadi banyak sekali dari kaum putri-putri Cina katanya ya menggunakan itu. Tapi ternyata banyak kematian beberapa tahun kemudian. Sampai kematian, ibu dari makeup? Ya, karena ginjal, gangguan ginjal dan sebagainya. Nah, setelah itu oleh BPOM ternyata betul dia toksik dalam jangka panjang, akan menekan kematian. Tapi kalau jangka pendek seperti Mas Ben tadi, gejala awalnya persis. Ya ada suatu kalau di kosmetik itu merkurinya jenisnya yang organik dan anorganik namanya. Beda dengan di industri. Iya. Nah itu namanya ada metil merkuri klorida. Iya. Jadi dia sifatnya ada sifat mengelupaskan daripada epidermis kulit. Jadi kulit itu ada lapisan superficial. Jadi itu namanya epidermis. Jadi dia akan mengelupaskan. Sehingga pasti tadi terasa merah, gatal dan sebagainya. Itu pasti karena mengelupas. Setelah itu merkurinya akan masuk absorpsi. Nah, setelah masuk tentu dia akan diabsorpsi ke dalam darah dan nanti akan makanya diperiksa darahnya katanya kemungkinan mengandung merkuri. Tetapi memang itu harus mungkin agak lama nih pemakaiannya sehingga dia akan terakumulasi di situ. Dan kalau jangka panjang terus-menerus akumulasinya tadi di otak, di ginjal, di hati, itu yang paling kita takutkan. Itu tanda-tandanya emang begitu, Bu. Ketika terbiasa ceritakan kayak panas gitu, gatal tapi panas gitu. Gatal karena iritasi. Itu sebutnya dermatitis. Jadi ada panas, ada gatal, malah kadang-kadang kayak breakout jerawat gitu, mirip gitu. Iya. Breakout kayak jerawatan. Bukan kayak jerawat biasa, tapi kayak ruam-ruam. Radang gitu kan, radang. Seperti itu. Malah kadang-kadang kalau yang tidak seperti itu, malah yang tadinya udah pakai dia bagus misalnya ya, gejalanya dia malah begitu kena matahari akan menjadi hitam. Hitamnya nggak bisa ketolong lagi. Udah hitam aja udah nggak bisa diapa-apain. Atau bisa jadi putih banget. Kayak orang gangguan pigmentasi. Ada seperti itu. Kalau dia tidak meradang. Jadi dia efeknya tuh banyak banget. Dan yang paling parah, saya pernah menemukan satu kasus pasien wanita umur 32 tahun, dia meninggal karena kanker kulit. Ya, karena menggunakan itu. Jadi pada waktu itu dia ada tai lalatnya, kemudian dia menggunakan produk ada merkurinya, dia merasa bagus, tetapi kemudian setelah memakai itu, tai lalatnya itu, saya nih gambarnya, tai lalatnya tuh makin lama makin membesar, dan akhirnya tidak tertanggulangi dalam waktu 10 bulan setelah itu dia meninggal karena melanoma maligna namanya, kanker kulit yang tidak bisa ditanggulangi lagi. Bu, saya masih kaget loh. Maksudnya biasanya kan kalau meninggal tuh apa yang kita makan, kita konsumsi ya, masuk ke mulut. Ini kan di muka itu ternyata bisa tadi bilang ada kandungan di darahnya ada kandungan racun, bisa meninggal tuh gimana cara absorpsinya gitu loh. Diabsorb tadi ada waktu di kulit itu kan ada pembuluh darah juga. Nah, begitu. Pembuluh darahnya kapiler yang lebih kecil, tapi kalau pajanannya terus, paparannya terus, lama-lama terabsorpsi. Dan juga kayaknya pemakaiannya lebih lama sih. Aku sih mengingat-ingat lagi kayaknya lebih dari 6 bulan sih. Dan jangan salah loh, itu yang menggunakan merkuri itu dosanya tuh bukan untuk dirinya sendiri, dosanya buat keluarga. Karena merkuri itu sifatnya mudah menguap. Jadi dalam air. Jadi pada waktu dia menggunakan itu terjadi penguapan. Jadi kalau kita dekat-dekat sama bayi kita gitu ya. Dosanya tuh untuk suaminya, kalau dia bersuami, untuk anaknya, kalau dia berkeluarga. Dosanya ke keluarganya. Jadi orang lain yang kitanya ingin bagus, tapi dosanya dia tuh kemana-mana. Ya, itu zalim itu dia. Ya kan, kebayangkan kalau ibu-ibu pakai kan gendong anak, kuyel-kuyel anak, itu apalagi kalau dia bisa ya. ciumnya, apalagi ada di kosmetik itu bukan hanya di bedak, bukan di krim, ada di riasan mata, ada di lipstick, itu semua hampir ada. Di pencuci mukanya juga sabunnya. Pencuci muka juga ada. Aduh, ibu langsung aja deh dijelasin, ibu kan punya paparan. Iya, betul. Jadi saya pulang langsung ngecekin makeup istri saya sih. Betul. Aku juga sih kayaknya dia bakal kayak gini deh. Juga kali ya, itu bagaimana kalau ada di kosmetik merkuri itu ya. Tanda yang pertama betul tadi BPOM. Tapi kadang-kadang ada kosmetik abal-abal, BPOM-nya tuh gak jelas. Jadi kita selain harus ngecek juga ke website. Ke websitenya BPOM. Websitenya BPOM, ada aplikasinya juga ya untuk itu ya. Ada gitu di website itu salah satu. Terus kemudian dari fisiknya kita bisa melihat lengket enggak? Karena dia tidak larut dalam air merkuri itu, larut dalam lemak. Ya. Jadi pasti krimnya tuh agak lengket. Seperti itu. Kemudian biasanya warnanya tuh menyengat. Nah kadang-kadang pintar deh si orang kosmetik, dia kasih warna pewangi-pewangi yang nyaman gitu. Padahal tuh kalau dikasih pewangi itu pasti ada sesuatu di dalamnya. Karena dia baunya agak menyengat. Oke. Setelah itu warnanya juga selain abu-abu atau kekuningan atau juga ya tadi ada seperti bintik-bintik bling-bling. Nah itu bling-bling. Tadi benar ya. Nah itu semua ada, itu ada. Dan apalagi kalau misalnya beli dari luar negeri misalnya ya, ada juga ada tulisannya misalnya Calomel.
Itu Kanomel. ya, itu bahan ingredientnya merkuri tuh. Atau misalnya merkurius gitu. Di situ ada tulisannya. Kita kan nggak bacanya merkuri, nggak begitu kan? Iya, iya. Kan merkurius padahal Kanomel. merkuri juga. Kalomel ya itu Kanomel, juga bahannya ya. itu juga merkuri. Baik, catat ya Iya. itu ya, teman-teman. Atau- Kanomel, Ya. itu tuh nama lainnya. Atau juga misalnya di situ ditulis jangan kontak dengan bahan perhiasan atau emas. Berarti itu pasti ada merkurinya. Oke. Karena kalau dia kontak kelihatan hitam tuh bahan perhiasannya. Ah. Akan lebih mempercepat jadi hitam. Jadi kan ketahuan dia Iya, ada iya, merkurinya. iya. Jadi kalau ada di situ misalnya penggunaannya tidak boleh kontak dengan perhiasan atau emas atau perak dan sebagainya. Itu berarti ada merkurinya nih di labelnya itu, cara-cara penggunaannya. Jadi ini jangan nipu nih gitu. Produk Kan, luar negeri import yang mahal-mahal juga ada. tuh, kalau Ada- misalnya dengan bertanggung jawab bisa aja ada. Ya kadang-kadang justru produk-produk yang seperti itu yang membuat kadang-kadang ya dia menggunakan supaya lebih laku Naiknya kan. lebih cepat ya. Ya. Jadi Bu, hasilnya instan. cara kita pertama ngeceknya, pertama Ya. BPOM-nya. BPOM-nya. BPOM-nya karena BPOM-nya itu kadang juga bisa dipalsuin, kita Betul. cek ke Website-nya. aplikasi, ke website Betul, BPOM-nya bener BPOM-nya. nggak nomor itu ada, Betul. gitu ya. Fisiknya. Iya, fisiknya, terus Ya. kemudian fisiknya tadi ya. Betul. Heeh. Dari cara penggunaannya seperti apa, lalu bahan labelnya seperti apa. Gitu. Itu bisa ada di produk apa aja Bu tadi? Di lipstick, di krim malam, di sabun, di riasan mata. Ya tadi kita Ya. tadi habis ngobrol gitu kan soal pakai lipstick buka masker. Saya dengan Ya. pedenya bilang gini, Bu, saya pakai lipstick yang matte, jadi nggak akan bleber-bleber lipstiknya kalau buka masker. Ibu langsung mukanya langsung berubah gitu. Saya boleh ingatkan nggak Mbak Prita gimana Bu ceritanya Bu? Ya, sama kalau lipstick yang long stay. Heeh. Nah, berarti something wrong. Berarti dia menggunakan bahan logam di situ. Ya, karena bahan yang berbahaya tuh untuk kosmetik bukan hanya merkuri, sebetulnya ada plum-plum dan yang lainnya. Iya. Tapi yang paling sangat berbahaya adalah merkuri. Itu sangat-sangat toksis. Dalam keadaan jumlah sedikit. Yang tidak boleh ada. Nah itu dia. Baiklah lipstick Berarti matte dokter goodbye. pakainya yang nggak matte, dokter. Ya. Jadi Jangan main, dokter. betul. Ya. Aduh, terima kasih Bu Dan katanya punya slide untuk bisa mencerdaskan Ya, kita apa-apa, semua. Sudah saya tadi sedikit sudah saya lihat. Cuman Sudah memang gitu. betul nih di Indonesia ini sudah ada penelitiannya tahun 2019 atau 2021 saya lupa atau 2020. Jadi dari 1044 wanita, 97% semua mengandung merkuri di darahnya. Indonesia loh, dan Indonesia Hah? nomor 1 di dunia. Serius Untuk ini. nomor Ya, satu, saya ada Bu? penelitiannya itu. Itu tahun berapa Bu tadi? Tahun 2019. Baru-baru banget Ya, tuh. baru-baru banget. Dari Waduh. 1044 wanita, 97%-nya semua tinggi. Itu diambil, kemudian kita tuh nomor 1. Aduh Tertinggi Ibu. wanita itu tuh nomor 1. Bu, kalau di shampoo apa ada nggak? Kebanyakan Nggak, sih, kebanyakan tadi yang di kosmetik yang langsung di muka. muka. Ya, kebanyakannya di muka. Memang efeknya apa sih Bu? Merkuri buat makeup kok kemudian banyak dipakai begitu? Karena kan dia bisa, sifatnya kan dia menghancurkan sel melanosit. Melanosit itu kan pembentuk pigmen. Iya, Nah, itu dia toksis, sehingga dia menjadi putih cepat. iya, Itu iya. yang menjadikan orang tuh ingin kinclong itu di situ. Iya, iya, Jadi iya. cepat sekali. Jadi tadi kan bilangnya dalam berapa minggu saya pakai kok langsung instan. Nah itu. Jadi putihnya tuh kayak lobak orang bilang ya. Dan pucat gitu. Putihnya tuh pucat. Seperti itu. Beda lah. Beda gitu putihnya. Nah itu yang paling menggunakan. Karena orang ingin instannya itu. Iya, iya, iya. Nah, kalau ada yang mau bertanya, audiens silahkan langsung tanya di kolom chat ya. Nanti kita kemudian akan tanyakan mau konsultasi apa segala macam. Mumpung di sini ada Bu Tapi bisa Nenda. tambahkan satu enggak? Iya. Ini kan ada beberapa yang di Google juga dikatakan cara memeriksa sendiri kalau kita mau beli bahan Iya, kosmetik. iya, kan. iya. Gimana cara meriksanya? Kan katanya di situ ada kasih kertas, kemudian oleskan krimnya, lalu pakai setrika, nanti jadi hitam. Itu kurang valid. Karena bisa saja ada krim-krim yang lain selain dari merkuri juga bisa menghitam. Nah, atau misalnya gosok pakai emas, itu Ya. juga kurang valid. Ya, karena bisa saja produk lain juga, tapi itu memang ada merkurinya sudah tidak dapat dibayangkan. Cuman Iya. yang paling sudah ada test kitnya. Itu bisa dibeli di umum. Oke. Secara online bisa dibeli. Beli aja test kit merkuri, kemudian cuma diambil 1 sendok teh kurang lebih, taruh di tempat gitu yang bersih, teteskan 3 tetes langsung hitam, itu pasti sudah merkuri. Karena Coba jadi warna apa, Bu? kalau dia kadarnya ringan itu abu-abu, tapi kalau kadar merkurinya tinggi itu hitam. Namanya apa? Test kit merkuri Test kit gitu ya? merkuri aja. Oh, harganya lumayan atau gimana Bu? Kalau buat nggak salah teman-teman katanya teman-teman? sekitar 15.000 paling mahal sampai Tuh 40.000 ya. kan 15.000 Iya, sampai demi 40.000. keamanan. Sampai 40.000
50.000 tuh bisa untuk hadiah. 150.000 bisa beli 10. Dan kalau satu lagi, kalau misalnya sudah ada bahan produk merkuri di krimnya itu tidak boleh misalnya dibuang begitu saja ke tempat sampah. Harus dibungkus, tulis di pembungkusnya itu ini barang berbahaya. Sehingga nanti pengambil sampahnya juga akan hati-hati. B3 gitu langsung Ya, tulisin betul. gitu begitu Jangan ya. sampai nanti itu kita begitu saja main buang kita. Iya, benar Ya, benar harus dibungkus yang baik. Iya. Karena itu tadi ya tadi dibilang Ibu Pipin tadi bahwa tidak bisa musnah itu ya tadi Ya, ya. betul. Karena pengobatan kita pun susah, tidak bisa ada antidotumnya atau ada anti daripada itu. Iya. Hanya diharapkan bisa mengikat ya. Mungkin kita banyak makan antioksidan, ya hidup sehat, banyak minum hanya itu. Moga-moga bisa keluar melalui kencing, melalui tinja, moga-moga. Tapi umumnya susah. Kalau misalnya dia tertelan, misalnya ada termometer yang pecah, ada anak kecil ketelan tuh. Kalau kurang dari 2 jam, biasanya dibilas lambung oleh dokternya di rumah sakit. Tapi kalau lebih dari 2 jam, ya itu akan lebih sulit. Bu, Malah sampai cuci darah. Ya. kalau gejala awal nih ya, gejala awal kita terkontaminasi merkuri. Kalau tadi Ben kan kayak panas gitu di kulit. Betul. Saya browsing juga katanya ada rasanya kebas-kebas tangan. Betul, kebas, gitu. sakit Apa aja, Bu? kepala, Sakit kepala. kepala tremor, terus juga emosional terganggu. Hormon berarti ya? Betul, terganggu juga. Ya. Kemudian juga kelemahan pada ototnya. Kalau diparah lagi ya nggak bisa jalan. Yang minamata itu kan dia gangguan saraf pusat. Sampai dia katanya kayak orang gila gitu ya, mau bunuh diri Iya. sebagainya gitu kan. Iya. Gangguan saraf sampai seperti Gejalanya kayak mau akhir bulan Bu ya? Ya. 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 Akhir-akhir bulan sampai PKM gitu ya. Ya. Gejala-gejalanya Betul, gitu ya. seperti itu. Nah, Bu, kalau udah ada gejala awal gitu Betul. ya, sebaiknya gimana? Langsung ke dokter atau ada Ya. obat-obatan yang bisa dibeli begitu? Sebaiknya ke dokter karena Langsung. tidak ada obatnya lagi. Mm-mm. Itu kita nanti ada tindakan dari dokternya, dilihat dari berapa jumlah paparannya, kan nanti akan dicek dari darah. Mm-mm. Misalnya berapa nilainya, kalau melebihi dari 500 mikrogram per liter itu berarti ada sesuatu itu udah yang sangat tinggi. Nanti dokter akan memberikan tindakan namanya kelampi. Jadi ada zat yang dicoba untuk mengikatnya sehingga bisa keluar. Tapi kalau ringan ya diberikan antioksidan gitu ya, seperti katanya ada vitamin C dan sebagainya bisa membantu untuk merangkak radikal bebas. Tapi ya tetap saja itu harus ke dokter dulu dengan tadi gejala-gejala ringan dulu seperti itu. Karena kalau didiamkan takut paparan yang akumulasinya lebih banyak karena tersimpan dia di otak, di darah, di hati, sama di ginjal. Nah itu yang akan menjadi parah, gagal ginjal semuanya. Kalau udah terlanjur kayak gitu, masih bisa diobatin kan, Bu? Ya tergantung kasusnya. Kalau udah parah banget Pertanyaannya cuci darah. langsung gitu. Kalau sudah kena ke ginjal berakumulasi banyak, cuci darah seumur hidup dia cacat. Iya. Kalau ketolong ya kematian. Benar-benar sesuai ya judulnya kali ini, musuh dalam selimut Betul, gitu ya. betul Kita sekali. nggak tahu itu jadi Iya. musuh, ternyata baru dijelasin sekarang ya. Betul, Ampun. ya. Silakan loh kalau mau bertanya, silakan kalau mau bertanya tulis di kolom chat, nanti kita akan langsung tanyakan pertanyaan-pertanyaannya. Mau konsultasi langsung juga boleh. Ibu Vivin mau bertanya mungkin kepada Ibu Nenden, silakan. Ada pertanyaan nih di IG saya, Ya. jadi teman saya, psikolog dia tanya, Ya. kalau dia ibu hamil dan dia terpapar Ya. merkuri, Betul. nah itu bagaimana Bayinya. impactnya pada Ya. bayi? Betul. Ini memang merkuri terserap dari darah dan bisa melalui plasenta, juga melalui air susu ibu. Jadi bagi dengan hamil saja, sudah melahirkan pun dia bisa menyerap melalui air susu ibu. Jadi impactnya pada janin akan pertumbuhan dari janinnya, pertumbuhan otaknya, pertumbuhan gangguan perkembangannya, itu banyak sekali. Jadi saya pernah waktu itu bertemu dengan perkumpulan bidan-bidan, mereka memaparkan foto-foto yang lahir dengan rata-rata otak itu di luar. Jadi tepurnya tidak Otaknya tertutup. di luar, Ya. itu gara-gara merkuri. Diduga seperti itu. Oh. Ya karena setelah dilihat dari ibunya di anamnesis ditanya istrinya, ibunya itu rata-rata penjual online kosmetik. Itu bisa di daerah-daerah. Dan ibunya tuh menurut bidan-bidannya mukanya putih, badannya hitam. Berarti sudah jelas itu pakai merkuri dia. Jadi nggak merata kulitnya. Padahal Di muka kan? Iya, Iya. betul. Bu, kita jujur-jujuran buka-bukaan Ya. yuk di sini. Kalau Ibu ngelihat di toko-toko online banyak nggak? Yang Saya kira-kira dulu mencurigakan pernah, gitu. saya pernah dengan LSM dulu sama masalah merkuri itu banyak sekali dijual. Banyak ya, sekali. di toko-toko yang ya mungkin kosmetik begitu kadang-kadang mereka menjual
ya di emperan karena ingin murah juga ya. Iya. Ada satu paket itu 150.000 dengan sabun dengan lengkap itu dengan murah. Itu banyak sekali. Iya. Nah, Kalau di toko-toko online yang sekarang lagi marak nih kan, bisa jadi. Yang Bisa penting mereka jadi penting gitu untung. aja. Mereka nggak pernah memikirkan dosa, tapi mereka memikirkan Before and after ya. Yes, before and after. karena mungkin ada juga mereka nggak paham juga ya, Betul. nggak paham Betul. juga akan bahaya tersebut. Betul. Baik. Ini ada Bu Nenden ada pertanyaan nih. Pertanyaannya sudah Ibu jelaskan, tapi karena ini satu pertanyaan yang penting, boleh ya Bu ya ditanyakan lagi, boleh. dipertegas lagi. Dari Nelly Rojia. Bagaimana membedakan kosmetik yang berbahan merkuri atau bukan? Nah, Bu, silakan diulang lagi Ya. biar dicatat betul. Baik. Yang pertama tadi kita lihat dulu ada BPOM-nya tidak ada atau tidak. Kalau misalnya ada, cek juga di websitenya. Takut Ya. itu palsu. Kemudian fisiknya dari barangnya itu. Satu dia mengkilap, kedua dia bau, warnanya bisa abu dan agak lengket karena dia tidak larut dalam air, larutnya dalam lemak, jadi lengket seperti itu. Dan hasil yang setelah digunakan itu langsung kinclong dalam beberapa minggu. Biasanya tuh normalnya tuh orang kalau menggunakan krim mulai bersih itu 6 minggu. Iya. 6, 12 ya itu, tapi bersih bukan putih ya. Iya. Bersih. Tapi kalau ini putih, Instan itu ya, Instan. yang menggoda Ya, instannya betul. itu ya. Bisa membedakannya putihnya itu dengan bagian dalam tubuhnya yang tertutup. Misalnya yang tertutup itu malah lebih hitam daripada wajahnya. Itu Itu sudah pasti dia. itu ada merkurinya. Ya. Tuh ya, jadi Instannya. cek apakah tubuh kamu yang tertutup dengan wajah kamu lebih putih yang mana. Nah, itu artinya ya. Betul. Tandanya. Betul. Kemudian cara penggunaannya di situ misalnya disebutkan bahwa tidak boleh kontak dengan perhiasan, dengan emas dan sebagainya. Itu berarti ada sesuatu, ada merkuri di situ. Atau kalau bahan-bahan dari luar mungkin ada tadi kalomel kan namanya, Iya. atau merkurius lah, atau merkuri klorida namanya. Baik. Hati-hati. Aduh, itu dia ya, udah mulai dapat tips-tipsnya, silahkan dicek. Ini lagi dari Indira Dewi, ini kemudian lagi, ini langsung Ya. konsultasi nih. Untuk produk racikan dokter, apa kemungkinan juga menggunakan merkuri, Bu? Ya. Nah, ini kayak tadi modelnya Ben betul. ini nih. Kalau dokter itu Ah, kita ah. sudah ada satu sumpah dokter. Kedua kita tuh ada izin untuk berpraktek. Ada kita SPR namanya. Itu bertanggungjawabkan banget. Jadi kita merasa tanggung jawab itu besar untuk kesehatan masyarakat. Jadi kalau kita menggunakan itu pasti kita sudah ditangkap. Nggak boleh ya. Kalau racikan itu boleh tanyakan kepada dokternya langsung. Kalau mau tahu itu kliniknya dokternya legal, itu lihat ada SIP-nya di situ. Karena kita wajib ada SIP dan ada izin kliniknya itu terpampang di depan. Itu Iya, udah terpampang. Jadi kalau masuk klinik tuh lihat dulu ada izin dokternya enggak. Karena SIP terpampang gitu ya? Ya, SIP surat izin praktek. Itu harus ada. Kalau Iya. tidak ada berarti itu ilegal. Oke. Ya, izin kliniknya juga. Karena itu akan dipantau terus. Iya. Ya. Karena kan kalau klinik-klinik kecantikan tuh kan, estetikanya, lobbynya Ya. segala macam. Betul. Dokternya nggak dipajang, Ya, gitu betul, kan? betul. Iya. Nah, sebelum kita pertanyaan selanjutnya, kita punya kuis lagi nih buat teman-teman ya. Kuis yang pertanyaannya tadi sudah disebutin banyak banget, silahkan jawab ya, karena bagi yang memenangkan akan mendapatkan hadiah OVO sebesar Rp150.000 yang paling cepat jawab di kolom chat dan juga benar. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 produk yang bisa ditemukan di sekitar kita yang mengandung merkuri. Nah, tadi Bu Vivin udah jelasin tuh apa aja. Bu Nenden lebih lagi, Ben lebih lagi udah cerita gitu kan pengalamannya. Kalau nggak bisa jawab kebangetan ya. 3 produk yang bisa ditemukan di sekitar kita yang mengandung merkuri. Apakah itu? Silahkan ya ditunggu jawabannya. Masih ada 2 pertanyaan lagi nanti nih buat teman-teman. Nah, ada lagi pertanyaannya yang ketiga ya. Ini mungkin Bu Ivi juga bisa menambahkan ya Bu. Pertanyaan dari Unggul Purwojati, Universitas Islam Bandung. Apakah efek paparan merkuri terhadap setiap orang akan berbeda-beda? Nah, Bu, bagaimana? Apakah akan beda-beda, Bu? Akan. Karena itu tergantung dari satu paparannya masuknya kemana. Makanan, terhirup, atau kontak. Satu. Kemudian durasinya, berapa lama dia menggunakannya. Itu akan, dan jumlahnya. Ya, Berapa banyak yang dia gunakan. Ya, Nah itu. iya. Jadi itu sangat tergantung setiap orang, 3 hal itu yang mempengaruhinya. baik. Jadi akan berbeda.
Kalau dari hasil penelitian internasional bagaimana Bu kira-kira Iya, dampaknya? menyambung apa yang disampaikan oleh Dokter Nenden itu betul banget. Jadi memang kan merkuri itu tadi nggak hanya dari alat kecantikan ya, make up. Tapi kalau kita melihat pada daerah-daerah penambangan emas skala kecil yang menggunakan merkuri itu kan penyakit seperti minamata itu sebetulnya sudah ada beberapa penelitian yang tremor gitu ya Bu ya. Terus kemudian anak-anaknya menjadi kayak seperti tidak normal dan sebagainya. Nah apalagi kalau di penambangan emas skala kecil itu yang menggunakan merkuri itu kan tiap hari terpapar, tiap hari. Nah itu rasanya jauh lebih berat. Kalau yang make up ini kan mungkin Bu Dokter kalau saya nggak salah kan dia kalau kita gatal-gatal udahlah nggak cocok gitu ya, nggak pakai lagi ya kayak band itu tadi. Nah kalau yang hidup di penambangan emas tiap hari dia terpapar dan mungkin dia tidak merasa bahwa itu berasal dari merkuri yang digunakan untuk mengolah emasnya. Iya. Paling karena ketika dia mengerjakan emas itu tadi kan dibilang menguap itu Betul. Semuanya kan ada. Ya, terhirup, nempel, terus juga ke sungai makan ikannya dan sebagainya. Iya dan banyak juga kemudian kalau pertambangan emas ilegal itu kan pengolahan limbahnya juga nggak Sangat sederhana. Nggak ada pengolahan limbah. nggak ada malah ya Bu ya itu dia kalau ilegal gitu kecil buang mengalir ke sungai mengalir ke laut. Betul. Nah, itu bisa berpengaruh kepada hewan-hewan laut yang dikonsumsi begitu ya. Betul. Pernah kalau kejadian minamata itu kan salah satunya juga ditemukan di kerang ya Bu ya. Iya karena berupa teluk minamata begitu ya bisa di sana ya. Di kerang juga bisa kalau misalnya sungainya dipakai irigasi untuk sawah. Nah masuk kan ke beras dan sebagainya. Oh, iya. Wow, ternyata Saya nggak sebutkan ya, ada penelitian, ada daerah di dekat penambangan emas di Indonesia yang sebetulnya beras sudah terkontaminasi. sampai ke dalam butiran berasnya Ibu. Iya. Waduh. Apakah berasnya lebih putih? Begitu kita tetangga. Yang jelas ikannya nggak make up sih. Iya, tiba-tiba ikannya harusnya warnanya kuning nih kenapa putih gitu ya. Iya baik. Nah ini kita akan masuk ke pertanyaan keempat. Ini pertanyaan kepada Ibu Dirjen. Namun sebelumnya nih kita ada kasih satu kuis lagi buat teman-teman di sini. Ini kuis yang ketiga. Kita hadiahnya adalah ongkos sebesar Rp150.000. Nah, tadi ini udah berapa kali disebutin lebih dari 10 kali nih tadi sama Bu Bibin mengenai nama konvensinya. Jawabannya, apa nama konvensi internasional yang mengatur mengenai merkuri? Cluenya ini namanya agak ke-Jepang-Jepangan gitu ya, karena memang berasal sejarahnya dari sebuah kejadian yang mengenaskan di satu daerah di Jepang. Nah itu jadi nama konvensinya ya. Nanti silahkan dijawab. Nah Ibu ada pertanyaan dari Natalia Lombo nih. Tadi ada pertanyaan, sebenarnya Ibu udah jawab ya. Tapi kalau Ibu mau emphasize lagi jawabannya silahkan. Apakah merkuri bisa dimusnahkan Bu? Begitu Bu? Tidak. Udah itu ya? Tidak. Cuman memang saat ini kalau yang dilakukan oleh Indonesia itu ketika alat kesehatan ditarik, itu kan ada perintah dari Menteri Kesehatan menarik alat-alat termometer, tensimeter dan amalgam. Tapi amalgam kita udah nggak boleh ya Bu Dokter ya. Nah itu ditarik terus merkurinya. Nah itu kemudian tugas Kementerian LHK memang. Nah selama ini memang setelah itu diolah ada satu pengolah limbah B3 tapi kemudian dibawa ke Jepang, diekspor ke Jepang. Nah mungkin Jepang masih menggunakan itu untuk untuk alat-alat manufaktur dan sebagainya. Nah kalau ditanya di Indonesia sampai dengan sekarang ini kita belum bisa untuk mengolah merkurinya itu. Jadi misalnya temuan-temuan atau investigasi polisi itu kan kemudian menggerebek penambangan emas misalnya skala kecil. Pakai merkuri. Nah merkurinya itu kan dititipkan kepada kami ke LHK. Nah kami titipkan ada tempat, tapi sesudah itu memang kami ekspor ke Jepang karena Jepang masih menerima. Jepang justru masih menerima nah, ya Ibu tapi ya? terbatas tahunnya. Mungkin 2030 udah nggak mau lagi terima. Iya. Dan memang kalau belajar dari negara-negara lain bagaimana mengolah
atau mengelola merkurinya, ya merkurinya ditempatkan di satu tempat aman dan kemudian disimpan di bawah gunung. Pokoknya yang penting dijamin tidak akan bocor ke Iya, tanah gitu betul, apapun yang betul. terjadi. Bu, bisa dijelasin nggak Bu? Ini kan kalau tadi nasional Ibu udah jelaskan begitu ya bagaimana pemerintah terus mendorong begitu ya. Kemudian juga akan menjadi presiden dari COP. Kalau secara internasional itu komitmennya seperti apa Ibu? Kalau dunia internasional luar biasa sebetulnya. Dari seluruh regional, kan kita regional itu kan dibagi ada Asia Pasifik, ada regional GRULAC itu negara-negara Amerika Latin, ada EU, ada Afrika ya. Nah, mereka semua kita punya komitmen kuat untuk mengurangi dan menghapuskan merkuri. Bahkan kita bisa bilang bahwa merkuri is history gitulah ya. Kita tinggalkan merkuri untuk menjadi sejarah. Tapi, nah ini lagi, kalau dalam forum-forum internasional kayak Conference of the Parties, kita kan bahas masing-masing jenis merkuri itu dan juga dipakai di apa saja. Nah, misalnya aja amalgam. Tidak semua negara, kita malah lebih maju. Amalgam udah nggak dipakai lagi untuk gigi. Tapi ada negara-negara yang ternyata masih membutuhkan, Bu Dokter. Jadi di negosiasi itu ya alot aja. Dia mau phase out-nya misalnya nanti aja dulu masih 2025 kah, 2030 kah gitu. Iya, jadi tapi komitmennya kuat. Oleh karena itu memang biasa dalam negosiasi internasional antara negara maju dan negara berkembang. Negara berkembang itu selalu memanfaatkan konferensi internasional itu untuk mendapatkan knowledge tentang teknologi atau penggantinya. Kalau memang penambangan emas itu nggak pakai merkuri, terus pakai apa? Nah itu yang demand negara-negara berkembang biasanya untuk alih teknologinya atau teknologinya seperti apa. Tapi kalau komitmen internasional udah oke. Iya, saya pernah ikutin satu dialog Bu. Jadi karena memang teknologinya cukup mahal, pengganti merkuri ini akhirnya kemudian dibikin satu komunal penambang ini untuk kemudian sama-sama menggunakan satu alat yang sama. Nah itu bagaimana Bu? Ya, untuk Indonesia memang kita memberikan bantuan untuk pengolahan emas tanpa merkuri. Tapi ada tapinya. Kami bekerja sama dengan Kementerian ESDM. Hanya daerah-daerah yang sudah ditetapkan dia adalah wilayah pertambangan rakyat. Jadi kalau ilegal nggak kita bantu. Kalau ilegal ya harus diberantas. Nah ini dia. Nah yang kedua dia harus punya izin usaha pertambangan. Iya. Kalau enggak ya enggak. Ya itu harus dibinasakan. Tapi sebagai pemerintah nggak boleh juga kita tinggalkan gimana nasib rakyat yang biasanya jadi penambang kemudian nggak boleh nambang harus apa. Nah itu ada beberapa contoh, misalnya seperti di Banyumas itu Pak Imam Prasojo tuh yang gencar untuk kemudian itu menjadi ekowisata atau petani perhutanan sosial dan sebagainya. Tapi terus terang nggak gampang Mbak. Iya. Saya pernah yang di Lebak itu saya tanya nih Bu Dokter Ben, saya tanya mau jadi petani perhutanan sosial, enggak Bu, kita bisa nambang kok gitu. Nah itu yang jadi persoalan. Tapi sebagai pemerintah kita tidak boleh hanya melarang, tapi kita harus memberikan solusi. Habis itu dia mesti ngapain? Dia harus dikasih kerjaan. Karena bagaimanapun itu penghidupannya mereka. Begitu itu dia. Iya. Nah Bu, ada juga pertanyaannya nih, ini dari Mbak Vita. Ini kayaknya ini tertarik dengan karirnya Ibu di lebih kepada ini. Mbak Vita, pengen jadi seperti Ibu ya? Siapa ya gak pengen ya? Udah Bu Dirjen gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya gimana Bu? Proses Bu Dirjen kok bisa jadi presiden COP 4 begitu? Nah, gimana Bu? Iya, jadi kalau saya boleh cerita, ketika itu bulan November 2019, 2020 kan udah COVID ya. 2019 itu memang ada sidang COP yang ketiga di Jenewa dan kemudian Ibu Menteri juga hadir ketika itu, Bu Menteri LHK. Nah, pada saat itu memang ada calonnya dua, yaitu Kolombia. Sendiri kami ada Kementerian Luar Negeri, ada diplomat-diplomat yang handal yang
kemudian melakukan negosiasi kepada negara-negara untuk yang akhirnya kemudian secara aklamasi memilih Indonesia sebagai tuan rumah. Dan satu daya tariknya nih ke Bali. Tadinya kan acara ini, acara yang nanti bulan November itu kan kalau tidak COVID secara fisik dilakukan di Bali. Iya, jadi waktu betul. saya di sana pun saya promosi Bali. Iya, Bahwa iya. kalian akan datang ke Bali. Terus saya diwawancara TV di Jenewa juga memperkenalkan Bali ya. Semua orang kan Pada pengen ada Indonesia aja deh. Jadi Indonesia aja gitu. Itu daya tariknya juga. Iya, iya. Bu, Selain Indonesia di sana juga mampu untuk menyampaikan apa kemajuan-kemajuan dari Indonesia dan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi dan menghapuskan merkuri. iya, iya. Apa sih Bu nilai strategisnya kemudian kita jadi tuan rumah, kemudian Ibu jadi presiden untuk merkuri di Indonesia? Yang pertama adalah kita menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia punya komitmen kuat terhadap pengurangan dan penghapusan merkuri. Itu satu. Kedua, kita mengangkat harkat kehormatan Indonesia dan ada satu target memang deklarasi yang ingin kita angkat, yaitu untuk memberantas perdagangan merkuri secara ilegal. Karena sekarang semakin marak merkuri itu. Dan harganya murah. Iya, murah. Jadi sekarang kalau berdagang merkuri di Indonesia tuh sudah ilegal atau sedang dalam ilegal sudah pasti untuk ilegal. emas ya. Oke, untuk emas ya. Sama emas. Kalau untuk manufaktur kan industri yang butuh dia ada Ada tapi perizinan sebenarnya udah nggak khusus. masuk. Iya. Udah nggak masuk dia. Sekarang merkuri yang dipakai oleh industri-industri manufaktur itu adalah yang sisa-sisa yang masih ada. Jadi kan catatannya ada di KLHK juga, merkuri masuk berapa dan sebagainya kalau dia impor ke sini. Iya. Nah, jadi yang lain adalah memang kita punya deklarasi politik yang akan kita gaungkan. Sekarang saya lagi yaitu dengan teman-teman Kementerian Luar Negeri lagi bernegosiasi lah dengan regional-regional itu untuk menggolkan deklarasi politik tentang memberantas perdagangan merkuri secara ilegal. Itu dia, memberantas, sikap pemerintah udah tegas ya terhadap merkuri. Jadi kita kemudian masyarakatnya jangan kemudian alah gitu ya, mas nggak apa-apa kok, saya nggak berasa kok, saya nggak apa, sekarang belum berasa, nantinya ya Bu Nenden ya.